Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Saya harap kalian sehat selalu. Dan tak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kita semua untuk tetap bersabar di tengah pandemi Corona pada saat sekarang dan menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, kemudian kita menjaga jarak, kemudian kita rajin mencuci tangan. Ibu pakai masker loh. Tuh, Ibu pakai masker tuh. Pakai masker. Tapi karena Ibu mau bicara sama kalian supaya suara Ibu lebih jelas, jadi Ibu lepas dulu maskernya ya. Karena kalau bukan kita gotong royong sama-sama untuk bisa menuntaskan ini, masalah ini tidak akan pernah bisa selesai. Kita tidak akan bisa keluar dari wabah ini ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi saya. Di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Sebelumnya saya ingin mengulang bahwa saya membuat sebuah resume tentang jenis-jenis subjek hukum internasional di mana berdasarkan berbagai literatur yang saya baca, saya membuat sebuah kesimpulan subjek hukum internasional secara garis besar dibagi menjadi 9 jenis. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah organisasi internasional, yang ketiga adalah individu, yang keempat adalah Tahta Suci Vatikan, yang kelima adalah Palang Merah Internasional, yang keenam adalah pihak berperang atau belligerent, yang ketujuh adalah organisasi pembebasan, yang kedelapan adalah perusahaan yang merupakan badan hukum internasional otorita, dan yang kesembilan adalah perusahaan transnasional. Baik, para mahasiswa sekalian, di minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang subjek hukum internasional, tentang negara. Saya juga sudah menjelaskan tentang apa itu subjek hukum, apa itu subjek hukum internasional, dan apa yang menjadi karakteristik dasar subjek hukum yang dikatakan penuh, yaitu negara. Kita akan masuk ke subjek hukum yang kedua yang kita kenal dengan organisasi internasional. Di sini, di materi tentang subjek hukum internasional organisasi internasional, saya akan memperkenalkan tentang jenis-jenis organisasi internasional. Organisasi internasional itu terdiri dari, kalau dari teorinya ada 3 kategori. Dilihat dari jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Public International Organization. Itu kita mungkin akan mengenalnya dengan United Nations, PBB, kemudian EEC, kemudian ada ASEAN. Saya yakin Public International Organization termasuk jenis-jenis organisasi yang cukup familiar dan mungkin juga banyak dikenal oleh kalian semua. Yang kedua adalah semi-public intergovernmental organization. Contohnya adalah OPEC ya, jadi semi public. Ada interest yang mempersatukan mereka, ada faktor kepentingan tertentu, ada objek tertentu yang menjadi fokus dalam kerjasama internasional yang mereka bangun dalam sebuah organisasi internasional. Dan yang ketiga itu yang disebut dengan private organization atau NGO, non-governmental organization. Jadi secara teori ada 3 macam organisasi internasional. Kita akan melihat tentang organisasi internasional publik. Di sini ada beberapa dasar hukum dalam organisasi internasional publik. Yang pertama yaitu Konvensi Wiener 1986 yang menjelaskan bahwa organisasi internasional sebagai subjek hukum hanya berlaku bagi organisasi internasional publik. Ini menurut Konvensi Wiener 1986. Jadi yang masuk kategori sebagai subjek hukum internasional adalah Public International Organization. Yang kedua, saya mengutip pendapat dari akademisi Bapak Henry J. Schemers yang mengatakan bahwa organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang diadakan oleh negara-negara. Artinya di sini organisasi internasional yang dianggap sebagai subjek internasional adalah organisasi internasional yang dibentuk atas kehendak negara, yang dibentuk
oleh negara. Di materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa negara merupakan subjek HI yang utama, subjek HI yang penuh. Sehingga subjek-subjek yang lain dalam hal ini adalah organisasi internasional adalah subjek tambahan yang dibentuk berdasarkan kehendak dari negara itu sendiri. Primers menyatakan syarat yang harus dimiliki oleh organisasi internasional publik bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional dengan beberapa karakteristik. Yang pertama, organisasi internasional publik tersebut harus dibentuk berdasarkan perjanjian internasional. Dan ada 3 alasan mengapa hanya organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional saja yang bisa menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama, hal ini sebagai pembeda mana yang merupakan organisasi internasional publik, mana yang merupakan organisasi internasional privat. Yang kedua, kenapa organisasi internasional publik ini harus dibentuk berdasarkan perjanjian internasional? Karena hal ini akan membentuk legal personality, ya, kemampuan hukum dari organisasi internasional publik itu sendiri dalam melakukan kerjasama internasional. Yang ketiga, kenapa organisasi internasional publik ini harus dibentuk berdasarkan perjanjian internasional? Karena perjanjian internasional ini akan memuat suatu kesepakatan bersama untuk memperluas kerjasama antar negara peserta. Itu adalah 3 alasan mengapa organisasi internasional publik ini harus dibentuk berdasarkan perjanjian internasional. Syarat yang kedua, organisasi internasional publik ini harus memiliki badan yang mandiri dan bebas dari pengaruh pemerintah negara anggota. Artinya, dia harus memiliki sekretariat sendiri, memiliki struktur kepemimpinan sendiri yang lepas dan bebas dari struktur pemerintahan negara-negara anggotanya. Saya kasih contoh misalnya di United Nations atau PBB. Dia punya 4 lembaga secara garis besar, secara struktural. Ada Majelis Umum, ada Dewan Keamanan, kemudian dia punya Sekretariat Jenderal, dan dia punya badan-badan khusus lainnya yang lepas dan berdiri sendiri dari pemerintahan negara-negara anggotanya. Sampai di sini cukup jelas ya. Dan yang ketiga, organisasi internasional publik yang dikatakan sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang tunduk di bawah hukum internasional. Bagaimana pemaparan dari Bapak Schemers tentang syarat sebuah organisasi internasional bisa dikatakan sebagai subjek HI? Kalau kalian punya pandangan yang berbeda atau kalian punya pertanyaan berkenaan dengan tersebut, silahkan kita diskusi di forum diskusi. Saya lanjutkan tentang sejarah dari organisasi internasional, bagaimana sampai bisa menjadi subjek hukum internasional. Dulu organisasi internasional itu tidak diakui sebagai subjek hukum internasional. Tapi kemudian ada yang namanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus terbunuhnya Pangeran Bernadette. Pangeran Bernadette adalah salah satu utusan dari negara Swedia, putra mahkota dari negara Swedia yang menjadi utusan di PBB. Karena PBB meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadette dari Swedia. Pangeran Bernadette terbunuh pada saat menjalankan tugasnya, pada saat bertugas dalam kapasitasnya sebagai mediator di PBB, bukan sebagai putra mahkota dari negara Swedia. Oleh karena itu, PBB memohon kepada Mahkamah Internasional untuk bisa mencari penyelesaian sengketa terhadap kasus terbunuhnya Pangeran Bernadette. Dari situ Mahkamah Internasional memberikan hak kepada organisasi internasional untuk bisa berperkara di Mahkamah Internasional dan memberikan sebuah advisory opinion, ya. Jadi kalau nanti ada yang nanya tentang apa kewenangan yang bisa digunakan oleh organisasi internasional apabila berperkara di lembaga peradilan internasional, itu dia bisa menggunakan advisory opinion. Apakah PBB memiliki kemampuan hukum untuk mengajukan
klaim ganti rugi terhadap pemerintah de jure atau de facto yang bertanggung jawab. Itu adalah bentuk pertanyaan pada saat ingin menyelesaikan sengketa terbunuhnya Pangeran Bernadotte. Dan Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional. Dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dari sejarah bagaimana akhirnya PBB bisa menjadi para pihak dan berperkara di Mahkamah Internasional, menyebabkan derajat organisasi internasional publik ini yang semula belum bisa menjadi subjek hukum internasional itu bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya kita masuk ke subjek hukum internasional yang ketiga yang dikatakan sebagai individu. Individu dikatakan sebagai subjek HI dalam perspektif yang terbatas. Hal ini dipelopori oleh Kelsen dan Westlake. Alasan mengapa individu dikatakan sebagai subjek hukum internasional dalam arti yang terbatas karena negara hanya merupakan suatu konsep hukum semata. Tanpa manusia atau individu, konsep hukum negara tidak ada artinya. Dan pada dasarnya pendelegasian dari hak dan kewajiban negara adalah kepada individu. Coba diresapi pelan-pelan apa yang baru saja saya jelaskan, bahwa pendelegasian dari hak dan kewajiban yang diemban oleh negara pada akhirnya bermuara kepada individu. Berdasarkan pendapat Kelsen dan Westlake inilah, maka individu dewasa ini dikatakan sebagai subjek hukum internasional dalam arti yang terbatas. Ada sebuah dasar hukum individu sebagai subjek hukum internasional sebagaimana dinyatakan di pasal 3 Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind 1987 yang dikeluarkan oleh International Law Commission yang menyatakan bahwa individu adalah person dalam hukum internasional. Meskipun kecakapan hukumnya sangat kurang dibanding negara, misalnya individu tidak dapat menuntut dan menguasai wilayah, tidak dapat membuat perjanjian internasional, tidak dapat memiliki belligerent right, tetapi individu dapat melakukan kejahatan perang. Individu dapat melakukan tindakan pemberontakan. Individu dapat melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kedaulatan asing. Dan individu juga dapat memiliki kekayaan atau properti yang berdasarkan hukum internasional harus dilindungi. Mungkin teman-teman juga banyak tahu, banyak konglomerat yang bahkan nilai kekayaannya itu jauh lebih besar dari nilai kekayaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Bahkan nilai kekayaannya itu bisa menggoyang perekonomian di suatu negara. Jadi karena aktivitas perekonomian yang sudah lintas batas negara seperti sekarang ini, apalagi kalian juga bisa lihat bagaimana kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan orang melakukan berbagai transaksi perdagangan, baik itu barang maupun jasa lintas negara, memungkinkan percepatan investasi, perputaran uang, perpindahan uang dari satu negara, perpindahan modal dari satu negara ke negara lain sedemikian cepat. Dan semua itu dilakukan oleh individu, ya. Dan individu ini juga bisa menuntut kompensasi untuk tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, dalam kontrak internasional, individu membuat sebuah kontrak internasional antara individu dengan suatu negara. Karena individu tersebut memiliki modal atau capital yang cukup besar, maka dia bisa menjalankan sebuah proyek tertentu yang proyeknya itu dia dapatkan dari sebuah negara, ya. Jadi dia punya kewenangan untuk menuntut kompensasi-kompensasi apabila negara tersebut merugikan dia. Dan kemudian individu juga bisa melakukan penuntutan atau tindakan apabila terjadi delik. Setiap individu ini perlu bertanggung jawab
terhadap tindakan-tindakan ketika melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Itulah latar belakang yang menjadi pokok fikir kenapa individu dikatakan sebagai subjek hukum internasional dalam perspektif yang terbatas. Karena hari ini seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri, dimungkinkan sekali individu itu melakukan berbagai upaya-upaya yang bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian, individu juga bisa kita lihat sebagai salah satu bentuk subjek hukum internasional dalam perspektif yang terbatas karena adanya lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Kemudian ada Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Kemudian ada Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi. Dan di bidang penerbangan ada Konvensi Tokyo 1963, ada Konvensi Montreal 1971, dan Konvensi Den Haag 1970 tentang kejahatan pembajakan pesawat udara. Itu adalah bentuk-bentuk dasar-dasar hukum yang memungkinkan individu-individu tersebut bisa dijadikan sebagai pengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Dari penjelasan saya, kita bisa lihat bahwa individu bisa menjadi penjahat perang. Di sini, individu memperlakukan secara melawan hukum tawanan yang luka atau sakit. Individu bisa memperlakukan secara melawan hukum penduduk sipil di daerah yang dikuasai atau daerah konflik. Kemudian, individu bisa memberikan komando untuk menyerang fasilitas-fasilitas sipil atau fasilitas-fasilitas kota yang tidak dilengkapi dengan pertahanan yang memadai. Dan individu juga bisa memberikan perintah apabila dia seorang panglima bersenjata dari angkatan bersenjata, dia bisa memberikan perintah untuk melakukan pembunuhan massal atau genosida. Dari sini individu bisa menjadi penjahat perang. Contoh-contoh peradilan kejahatan kemanusiaan di mana individu itu menjadi pihak yang dituntut di badan-badan peradilan internasional. Contohnya adalah Badan Peradilan ICTY, kemudian ada ICTR, kemudian ada ICC. Jadi dimungkinkan hari ini individu itu bisa menjadi pihak yang dituntut di Badan Peradilan Internasional. Kemudian, International Criminal Court Rome Statute of the ICC itu juga memungkinkan individu dianggap melakukan kejahatan internasional terhadap 4 jenis kategori kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi dari ICC. Yang pertama, the crime of genocide. Yang kedua, crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genocide, war crime, kejahatan perang, dan the crime of aggression, kejahatan agresi, ya, melakukan tindakan agresi. Apabila individu-individu ini terbukti melakukan kejahatan internasional sebagaimana tertuang dalam Rome Statute, Statuta Roma, maka mereka bisa dijadikan pihak dalam badan peradilan. Ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang diadakan khusus untuk itu oleh negara-negara sekutu yang menang perang, dalam proses peradilan yang diadakan di Nuremberg dan Tokyo misalnya, para penjahat perang tersebut dituntut sebagai individu. Itulah mengapa individu dikatakan sebagai subjek hukum dalam arti yang terbatas. Jadi dia bisa dimintai pertanggungjawabannya sebagai individu untuk kejahatan-kejahatan, untuk jenis-jenis perbuatan yang masuk kategori pertama, kejahatan terhadap perdamaian, 2, kejahatan terhadap kemanusiaan, 3, pelanggaran terhadap hukum perang, yang keempat, permufakatan jahat untuk mengadakan perang. Dengan adanya peradilan Nuremberg dan Tokyo tersebut, maka seseorang dianggap langsung, jadi individunya langsung yang harus bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya. Jadi peradilan Nuremberg dan Tokyo membuktikan bahwa individu adalah subjek hukum internasional dalam arti yang terbatas. Itu penjelasan saya tentang 2 jenis subjek hukum internasional yang menjadi bahan materi kita pada pertemuan minggu ini. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Silahkan kalian semua berdiskusi di dalam forum diskusi di kelasnya masing-masing. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.